ya. Tapi sebetulnya untuk penjahitan grade 3 dan grade 4 itu bukan kewenangan bidan ya. Tetapi Anda pada saat menemukan ada grade 3 atau grade 4, sebelum Anda merujuk karena akan terjadi perdarahan, maka kita boleh melakukan penjahitan sirkulasi atau penjahitan pemanasan. Ya. Nah, kita pastikan jadi kita pura-pura pakai sarung tangan ya. Kita misalkan ternyata terjadi perdarahan, biasanya kalau perdarahan dari jalan lahir itu bisa terjadi perdarahannya pada saat segera setelah bayi lahir ya. Nah, kita pastikan ternyata di sini perdarahannya karena misalkan laserasi jalan lahir ya. Dia misalkan masuk ke grade 3 atau grade 4. Nah, teteh nanti ini contohnya. Ini seolah-olah ini adalah anus ya. Sphincter. Ini sphincter ani. Ya, ini sphincter ani. Jadi ini sphincter ani. Anda bayangkan ya. Sphincter ani itu kan di bawah. Nah, di bawah sphincter ani nanti itu kan ada jaringan ya. Nah, ini adalah bagian lumen usus. Ya. Paham ya? Lumen usus berarti lubang anus. Ya, ini lubang anusnya ya. Tapi ini sphincter. Kalau sphincter kan di ujung. Ya, 3A berarti sphincter aninya yang terkena adalah eksternal. Tapi kalau 3B berarti sphincter aninya yang terkena adalah internal. Ya. Nah, begitu. Nah, bayangkanlah, dia kan biasanya ngararutnya. Nah, gitu. Ini seolah-olah ini. Nah, kita pastiin. Jadi kita sudah menggunakan sarung tangan, kita memasang misalkan underpad, kemudian mendekatkan alat, ya, kemudian kita pastikan ternyata ada robekan. Nah, ini saya lupa tadi. Kita melakukan anestesi, ya, anestesi. Sebetulnya untuk anestesi grade 3 itu pasiennya harus diberikan anestesi yang kuat, ya. Kalau misalkan Anda mau menggunakan lidokain, agak susah ya sebetulnya ya. Nah, tapi kita pastikan gitu ya, ternyata misalkan kita sudah menggunakan sarung tangan, kemudian kita mencari jarum yang jarumnya adalah jarum kulit, jarum otot. Nah, ini jarum otot ya. Nah, kemudian kita ada kasar nggak teh? Minta kasar. Ini tuh potong. Oh, teh nggak ilmu butut, ada yang bagus nggak ini? Ini udah patah, jangan dipotong sih. Ya udahlah ini, tapi ini kecil ya. Nanti teteh dilihat kalau patah itu ujungnya yang nggak bakalan bisa masuk. Ya, kita pastiin dulu. Pasangnya di kadieu kecil-kecil bikin ntar ya. Lihat dulu di sini. Ya, di mana misalkan ujung lukanya, ya udah dibersihkan ujung lukanya, ternyata misalkan dia grade 3. Nah, berarti kita akan melakukan penjahitan terlebih dahulu pada anus. Nah, ini pegang sphincter ani. Anda pegang seperti ini. Anda ambil. Ya, Anda ambil. Kemudian Anda sejajar ya, ya. Seperti ini. Kita menggunakan teknik penjahitan angka 8. Gitu ya. Kemudian kita pegang lagi ini. Ya. Nah, gini teh. Ini adalah di sphincter ani. Jadi intinya kalau kita ada robekan di sphincter ani, robekannya penjahitannya harus antar sphincter ya. Jadi tidak boleh misalkan sphincter dengan perineum. Nah, kan penjahitan. Baru kita
Bun. Ya. Nah, teteh nanti dilihat ya. Ini kalau misalkan dia derajat 3. Nah, selanjutnya Anda lanjutkan. Kalau misalkan dia derajat 3 berarti kita lanjutkan ya. Mungkin pada saat misalkan sphincter ani itu ada kulit yang terbuka. Nah, Anda berarti di sini tinggal dirapikan ya. Kulitnya harus ini. Nah, nanti dilanjutkan dengan misalkan dinding vagina, kemudian perineum. Nah, ini ternyata misalkan dia ini grade 3 ya. Kalau grade 4 berarti di sini yang terkena adalah sphincter ani sampai lumen anus ya. Nah, pertama-tama tetap teteh ya. Kita lebih baik menjahit dulu sphincter ani. Karena nanti kalau sphincter aninya tidak tepat, itu bisa incontinentia ani. Jadi dia yang nggak bisa ditahan, ya. Nah, baru setelah itu kita melakukan penjahitan pada lumen ususnya ini, ya. Nah, lumen ususnya teteh, karena kalau grade 4 itu dia sphincter ani sampai lumen usus. Nah, berarti ini harus pakai yang panjang. Nah, saya ambil dari sini, ya. Nah, ini masuk ke sini, ini ya. Nah, teteh jadi masuk, ya. Ini nanti, nah itu ya. Nah, ini nanti kita lakukan dulu. Boleh misalkan kita lakukan dulu penjahitan. Nah, gini ya cara nariknya, jangan begini, kan itu kita ke dalam ya. Nah, kemudian kita lakukan gitu ya. Nanti kita lakukan penjahitan. Nah, Bu, gimana kalau kita misalkan penjahitan sementara karena sebelum dirujuk gitu ya, karena itu kan bukan kewenangan bidan ya, tapi nggak apa-apa, panjang aja. Nanti benangnya kalau kenapa panjang, nanti kalau ternyata kita salah menjahit, nanti si dokter langsung bisa mengetahui si benang-benangnya ya. Jadi nggak usah dulu dihabisin benangnya ya. Kalau misalkan kita khawatir kan ini perdarahan, kan kita mau merujuk misalkan daripada perdarahan, ya kita lakukan dulu. Nah, baru setelah ini teteh ambil lagi sini, kita lakukan secara jujur aja. Diambil ini ya, diambil seperti ini teh. Ya, jadi intinya, oh ya saya lupa, teteh nanti khawatirnya pada saat kita melakukan penjahitan pada daerah anus, nanti anusnya ketutupan. Nah, berarti ini harus sampai kateran gitu. Ya, ini masuk sampai ke ini, masuk ke anus, ngerti? Nah, nanti pada saat misalkan teteh melakukan penjahitan, itu tidak akan sampai ke anus karena nanti akan terhalang oleh namanya busi. Nulisnya busi, namanya dibacanya busi. Nah, ya. Jadi kita ambil. Terus begini teh. Iya. Teteh insya Allah kalau misalkan, karena apa? Karena pernah misalkan si anusnya sampai tadi dijahit, nyambol disakit. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini tetap jujur aja seperti ini, ya. Ini pada lumen usus, ya. Nah, ini misalkan satu lagi misalkan ya, kita sampaikan bereskan dulu sampai lumen usus. Bu, nanti misalkan pakai menggunakan apa ya teteh? Misalkan untuk mengurangi nyeri, lidokain biasanya kita tambah suppositoria ya, secara nyeri tapi lewat anus. Nah, kita ambil lagi di sini. Nah, gitu ya. Ini pegang seperti ini. Jangan pakai tangan, nanti bisa kejahit. Pasiennya tidak apa-apa, kamu yang terluka. Ini ambil. Astagfirullah. Nah, baru kita lakukan di sini simpul. Nah, gitu ya. Ambil. Gitu ya. Baru kita lakukan pemotongan gitu. Nah, sebelum itu teteh cek dulu ya benar enggak gitu ya. Oh, ini perdarahannya udah berhenti. Baru kita lakukan pada otot perineum. Ya, kalau otot perineum ya sama ya. Jelujur. Nanti kalau kulit subkutikuler. Udah paham ya? Oke, ada yang mau ditanyain? Ya, udahnya. Dia harus dipasang. Teteh misalkan itu ada nomornya. Kalau lubangnya pakai yang agak besar, tapi biasanya segede gini, ya.
Entah nu kecil teuing lah, nu kecil teuing nanti dia merosot. Ya, itu satu. Yang kedua juga teteh ini. Oh, saya lupa ini. Cara teteh mengetahui ya dia misalkan lukanya sampai mana, teteh nanti tangan juri telunjuk itu masuk ke anus. Nah, masuk ke anus teteh begini. Nah, ini namanya pemeriksaan sirkuler. Jadi raba. Ada yang ini enggak? Kalau misalkan di sini bagaimana kedalamannya dan sebagainya. Nanti kan kita harus menentukan ya jahitannya ke dalam, dan jahitan tidak boleh ada yang berlobang. Jadi teteh harus misalnya ini nih, harus dari sini nyambung lagi ke situ, ya. Nah, ini pastiin ternyata tidak ada, baru Anda misalkan melakukan penjahitan, ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada berarti berbagi tugas. So. Ini saya ngarangnya ini ya, dapat series tapi dasar. So, siapa? Ini tapi lumayan lagi kan, ternyata kalau bikin kayak gini buat penjahitan lumayan bisa ada. Jadi untuk SEO ini pakai kertas ini. So,